Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelas 10-2 kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil kerja dari kelompok kami dengan tema berrekayasa dan berteknologi untuk membangun NKRI. Kami membuat produk lampu otomatis sensor suara. Sebelum itu, alangkah baiknya kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Aryo Seto, nomor urut 9. Perkenalkan, nama saya Nindita Chandra Pradipta, nomor urut 6. Perkenalkan, nama saya Devina Fenjera Ramawati, nomor urut 12. Perkenalkan, nama saya Deva Junistanino Ingrum, nomor urut 11. Perkenalkan, nama saya Dila Iki Sejuwanti, nomor urut 13. Perkenalkan, nama saya Sylvia Dwi Iswari, nomor urut 33. Perkenalkan, nama saya Melina Anggraini, nomor urut 25. Perkenalkan, nama saya Vicky Fajar Kurniawati, nomor urut 35. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rekam Ramadan, nomor urut 27. Latar belakang pembuatan produk lampu otomatis sensor suara. Aspek kendali lampu saat ini dan masa yang akan datang sangat dibutuhkan dalam berbagai kehidupan. Elektronika adalah salah satu teknologi yang dapat membantu manusia agar lebih mudah. Salah satu sistem akses kendali yang saat ini dikembangkan adalah pada hanya menggunakan sebuah suara. Bisa suara yang dikeluarkan dari mulut, suara yang dihasilkan dari ketukan, dan suara yang dihasilkan dari tepukan. Hal ini memungkinkan untuk seseorang dapat mengendalikan sesuatu barang. Hal ini tentu berguna untuk menunjang kehidupan masyarakat modern yang mobilitasnya sangat tinggi. Tujuan pembuatan produk lampu otomatis sensor suara. Yang pertama, meningkatkan kenyamanan bagi pengguna dengan menghilangkan kebutuhan untuk menyalakan lampu secara manual. Yang kedua, meningkatkan efisiensi penggunaan energi dengan mematikan lampu ketika tidak digunakan. Yang ketiga, mengurangi ketergantungan kepada sumber daya manusia untuk mengontrol lampu. Alat dan bahan. Bahan utama: 1. Arduino Uno atau Arduino Nano. 2. Relay 5 volt. 3. Sensor suara, misalnya sensor suara RC04. 4. Kabel jumper. 5. Lampu LED atau lampu biasa. 6. Breadboard. 7. Power supply opsional. 8. Lampu. Alat dan bahan hiasan. Yang pertama kardus, yang kedua stik es krim, yang ketiga triplek, yang keempat hiasan pohon, yang kelima asturo, yang keenam batu kerikil, yang ketujuh sedotan, yang kedelapan lem fox, yang kesembilan lem tembak, yang kesepuluh gunting, dan yang ke-11 cutter. Proses pembuatan lampu otomatis sensor suara. Yang pertama, menghubungkan sensor suara dengan cara 1. Hubungkan pin FCC sensor suara ke pin 5 volt Arduino. Yang kedua, hubungkan pin GND sensor suara ke pin GND Arduino. Yang ketiga, hubungkan pin out sensor suara ke pin digital Arduino. Cara yang kedua yaitu menghubungkan relay. Yang pertama, hubungkan pin FCC relay ke pin 5 volt Arduino. Yang kedua, hubungkan pin GND relay ke pin GND Arduino. Yang ketiga, hubungkan pin IN relay ke pin digital Arduino. Cara yang ketiga, hubungkan lampu LED ke pin non relay, lalu hubungkan pin NC relay ke ground. Cara yang keempat, membuat kode program. Buatlah kode program menggunakan IDE Arduino untuk membaca sinyal sensor. Kendala dan tindak lanjut dalam proses pembuatan lampu otomatis sensor suara. Dalam pembuatan lampu otomatis sensor suara memiliki beberapa permasalahan, yaitu proses mengcoding, karena perlu mengetahui konsep dasar coding,
dan perlunya skill yang harus dilatih. Selain itu, kesulitan dalam mengcoding dapat diselesaikan dengan cara mencari sumber-sumber coding dalam YouTube atau dalam sumber internet lainnya. 1. Sensor suara tidak sensitif atau terlalu sensitif. Kendala, sensor suara mungkin tidak dapat mendeteksi suara dengan baik, atau justru sensor suara sering menyala karena terdapat suara kecil. Tindak lanjut, periksa potensiometer, mengatur sensitivitas pada modul sensor suara. Kendala yang kedua yaitu lampu tidak menyala. Adanya masalah koneksi yang terjadi pada kabel, modul relay, maupun sumber daya. Tindak lanjutnya yaitu periksalah semua koneksi kabel, pastikan semua kabel terpasang dengan benar. Periksa sumber daya memiliki tegangan yang cukup. Uji relay dengan menghubungkan sumber daya untuk memastikan relay itu berfungsi atau tidak. Periksalah lampu, apakah lampunya menyala atau tidak. Kendala yang ketiga yaitu gangguan suara dari lingkungan sekitar yang dapat memicu sensor secara tidak sengaja. Tindakan lanjutnya yaitu atur sensitivitas sensor agar tidak terlalu peka terhadap suara-suara kecil, serta pertimbangkan untuk menambahkan filter suara pada rangkaian jika memungkinkan. Selanjutnya, letakkan sensor di tempat yang sekiranya tidak ada gangguan. Kendala yang keempat yaitu adanya kabel-kabel yang berserakan atau adanya resiko terjadi konsleting listrik. Tindak lanjut, gunakan papan breadboard untuk merapikan rangkaian. Pastikan kabel-kabel terisolasi dengan baik. Gunakan wadah atau kotak untuk melindungi rangkaian. Jika tersambung pada arus listrik rumah, pastikan meminta bantuan kepada orang dewasa yang ahli dalam bidang kelistrikan. Kendala yang terakhir adalah komponen yang digunakan tidak sesuai dengan spesifikasi yang dibutuhkan. Tindak lanjut, menggunakan komponen yang sesuai dengan yang dibutuhkan dan juga memperhatikan tegangan listrik atau arus listrik yang disesuaikan oleh komponen. Sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada kesalahan kata, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.